Hai teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai left rekursif yang terjadi di dalam sebuah aturan produksi pada konteks free grammar. Kita akan membahas mengenai immediate left rekursif dan bagaimana cara menghilangkan left rekursif tersebut. Yuk kita bahas bersama. Diharapkan akhir dari sesi ini, teman-teman nanti bisa merecognize, mengenali kira-kira di konteks free grammar-nya mengandung immediate left recursive atau tidak. Kemudian teman-teman juga tahu bagaimana cara untuk mengeliminasi left recursive tersebut. Sebuah grammar dikatakan left recursive kalau terdapat non-terminal atau variabel yang dapat diderivasi bentuknya seperti berikut. Ada A, contohnya variabelnya, kemudian bisa diderivasi menjadi A, lalu alpha. Alpha ini bisa macam-macam, bisa terminal, bisa variabel lagi, ataupun kombinasi variabel dan terminal, apapun itu. Tetapi yang dilihat di sini, A itu adalah memanggil dirinya sendiri dan terletak di sebelah kiri dari aturan produksinya. Itu yang disebut dengan left recursive. Nah, teknik top-down parsing tidak bisa menangani permasalahan left recursive pada grammar karena top-down parsing menggunakan leftmost derivation. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian left recursive sendiri itu ada dua jenis. Ada yang namanya immediate left recursive, ada non-immediate left recursive. Kalau immediate left recursive ini adalah left recursive yang muncul karena sebuah langkah derivasi. Sedangkan kalau non-immediate left recursive, ini muncul di lebih dari satu langkah derivasi. Ya. Kita lihat contoh pertama di sini, ada S, kemudian bisa diderivasi menjadi SAB atau ABA. Kemudian A bisa derivasi menjadi A atau B. Nah, dari contoh satu ini, kita bisa lihat yang di garis bawahi merah ini yang menandakan left recursive atau yang immediate left recursive. Jadi, kalau kita lihat, si S ini akan memiliki dua aturan produksi, yaitu yang pertama SAB, yang kedua adalah ABA. Dari aturan yang pertama ini, SAB, kita lihat bahwa dia memanggil dirinya sendiri, yaitu si S, tetapi letak si S-nya itu terletak di paling kiri. Jadi, ini yang disebut dengan left recursive. Kemudian, kita lihat contoh kedua. Dari contoh kedua ini, ada X yang bisa diderivasi menjadi ABC, atau XAA, atau AXC, atau XB. Kemudian ada A juga yang bisa diderivasi menjadi A kecil, B kecil. Nah, kita lihat di sini yang di garis bawahi merah, ada X. X itu adalah variabel produksinya. Dia punya 4 aturan, dan 2 aturannya yaitu mengandung left recursive. Bagaimana cara mengenali immediate left recursive-nya? Dia itu memanggil dirinya sendiri, yaitu X, tetapi letaknya di paling kiri dari aturan ini. Ya, itu yang disebut dengan left recursive. Kemudian lihat lagi dari aturan yang keempat, dia juga memanggil dirinya sendiri, tetapi letaknya di paling kiri dari aturannya dia sendiri ini, aturan yang keempat. Nah, itu yang disebut dengan left recursive. Immediate left recursive. Jadi, ketika dia derivasi satu langkah, X derivasi menjadi X, A besar. Nah, derivasi satu langkah ini memperlihatkan adanya left recursive yang terjadi. Maka disebut dengan immediate left recursive. Nah, kita bahas kenapa top-down parser itu tidak bisa menangani permasalahan left recursive. Tadi dikatakan bahwa top-down parser menggunakan leftmost derivation. Nah, karena dia menggunakan leftmost derivation, maka ketika ada grammar yang mengandung left recursive, itu bisa memungkinkan terjadinya perulangan pada saat melakukan derivasinya. Perulangannya itu tidak menemukan titik henti. Jadi contoh mungkin kita lihat di sini ada konteks free grammar,
Ada S, SAB atau ABA, kemudian ada A bisa diderivasi menjadi A kecil atau B kecil. Anggap kita mau punya input yaitu AB, AB, B. Anggaplah seperti ini. Nah, awalnya berarti kita akan melakukan metode top-down parsing nih. Kita mulai dari start symbol yaitu si S, kita bikin dia sebagai root, kemudian S ini ada dua pilihan. Ada menjadi SAB atau ABA. Nah, kita coba dengan yang SAB gitu ya. Kemudian ini baru satu kali step derivasi. Dia sudah terlihat ada yang namanya left recursive di sini. Karena top down parsing menggunakan leftmost derivation, otomatis kalau leftmost derivation ada SAB, dia pasti akan melakukan pengecekan ke yang kiri dulu, dia terminal atau non terminal. Kalau dia terminal, ya kita bisa lanjut ke yang kanannya geser. Tapi kalau dia non terminal, di sini contohnya non terminal ya atau variabel ya. S berarti kita harus melakukan derivasi terhadap si S-nya dulu. Nah, berarti kalau yang derivasi berikutnya si S, dia akan memilih SAB lagi, kemudian S memilih SAB lagi, maka seperti yang dilihat di sini, maka akan terjadi perulangan yang tidak henti. Jadi di sini bisa berlanjut terus sampai tak terhingga. Nah, kita menghindari hal ini bisa terjadi. Jadi makanya kalau kita menggunakan top-down parsing, maka kita sebaiknya grammarnya itu kita hilangkan left recursive dan left factoring yang ada di dalam CFG tersebut.